memperkuat lagi mudzakarah kita yang terkait dengan Ramadan. Terakhir di Kamis malam Jumat sudah kita bahas adab-adab berpuasa. Yang pertama, sahur, jangan sampai tidak sahur meskipun 1 teguk air. Yang kedua, menahan diri dari perkara yang membatalkan pahala puasa. Jadi jangan sampai sekedar menahan diri dari makan dan minum dan hubungan suami istri, tapi lebih dari itu, menahan diri apapun yang bisa membatalkan pahala puasa. Termasuk kita diajari oleh Nabi SAW, kalau ada orang mengajak kita bertengkar, berselisih, sampaikan kepada dia, maaf, saya sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga yang sudah kita sampaikan, memperhatikan secara khusus ibadah-ibadah yang dikhususkan di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, sedekah, karena bulan Ramadan identik dengan sedekah. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, qiyamul lail atau tahajud atau tarawih, yang secara khusus dalam bulan Ramadan diperintahkan dengan berjamaah. Kemudian yang keempat, i'tikaf secara khusus di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, umroh di bulan Ramadan, karena pahala umroh di bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan-amalan tertentu yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Sebenarnya tidak ada batasan amalan apapun yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan, karena bulan Ramadan adalah bulan mausimul ibadah, bulan musim ibadah. Sekarang kita lanjutkan. Yang berikutnya termasuk adab berpuasa adalah ta'jilul fitri, mensegerakan berbuka. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Manusia senantiasa di dalam kebaikan ketika mereka mensegerakan berbuka. Nabi menyebutkan manusia senantiasa dalam kebaikan kalau berbuka. Mafhum mukhalafahnya bahwa kalau tidak menyegerakan berbuka maka tidak dalam kebaikan. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Syiah yang mereka menunda berbuka puasa. Mereka baru berbuka kalau sudah masuk waktu Isya. Ketika bintang-bintang sudah muncul, itu baru berpuasa orang-orang Syiah. Kemudian berbuka dengan apa? Berbuka dengan makanan yang telah ditentukan oleh Nabi, urutannya dengan rutob. Kalau rutob tidak ada, maka dengan korma. Kalau korma tidak ada, dengan air. Di dalam hadis Anas radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobatin qabla ayyusalliya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutob sebelum beliau salat. Fa illam takun rutobatin fa'ala tamarat. Kalau rutob tidak ada, maka dengan korma. Fa illam takun hasawatin minal ma. Jika tidak ada, maka meneguk beberapa teguk air. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika membahas hadis ini, beliau menegaskan intinya jangan diganti. Urutan ini jangan diganti. Karena sesuatu yang Nabi lakukan, apalagi Nabi tegaskan, maka ada hikmah tersendiri. Dan beliau menyampaikan hikmahnya bahwa
tubuh setelah berpuasa, makanan yang paling bagus untuk dikonsumsi sesuai keadaan tubuhnya yang seharian perut habis kosong adalah rutop. Urutannya yang berikut adalah korma. Urutannya yang berikutnya adalah air. Maka jangan diganti. Sampai Syekh Utsaimin menyebutkan kalau rutop tidak ada sebagaimana urutan, lalu orang mendahulukan roti daripada air, keliru. Karena sesuai urutan ini yang paling bagus untuk dikonsumsi tubuh. Setelah mengkonsumsi ini, sholat. Demikian prakteknya Nabi. Setelah sholat, baru makan makanan besar bahasa kita. Sebagaimana yang sudah kita lakukan, yang sebelum sholat kita mengawali berbuka dulu yang kita sebut dengan ta'jil, memang demikian. Yang penting membatalkan dulu, baru kemudian sholat. Loh kalau langsung makan besar bagaimana? Ya tidak ada masalah juga, cuma khawatirnya keutamaan sholat maghrib yang diperintahkan di awal waktu menjadi hilang. Karena tertunda disebabkan makan berat dulu. Maka yang utama ta'jil, korma, rutop dulu. Kalau rutop gak ada baru korma, kalau korma gak ada baru air, kemudian sholat. Makanan yang lainnya setelah urutan ini. Kemudian kalau misalnya pas datang waktu maghrib nggak ada sesuatu untuk berbuka, misalnya lagi di jalan dan nggak bawa bekal, rutop nggak ada, korma nggak ada, air juga nggak bawa, termasuk nggak ada makanan apa-apa di tengah jalan. Mau ke Thoibah masih jauh, tanggung, mau mampir ke warung nanti malah telat, gimana? Karena diperintahkan mensegerakan berbuka. Apa kemudian ngumpulin ludah di mulut biar banyak terus diminum? Kalau semacam itu malah Syekh Utsaimin menyampaikan jangan melakukan demikian. Memang sebagian orang melakukan demikian, mengumpulkan ludah di mulut sehingga terkumpul lalu diminum biar membatalkan. Jangan. Kalau memang tidak ada apa-apa, mensegerakan berbuka dengan cara niat. Jadi wah sudah maghrib, nggak ada rutop, nggak ada korma, nggak ada air, dan nggak ada makanan apapun karena memang sedang di jalan, maka membatalkannya dengan niat. Wah ini sudah maghrib, nggak ada apa-apa, saya niat sudah batal. Dengan cara demikian, maka dia telah menyegerakan berbuka. Kemudian adab yang berikutnya ad-du'a'u indal fitri bima ja'a fi hadzal hadis. Berdoa ketika berbuka puasa sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini, yaitu hadis Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba az-zama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Ibnu Umar menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa, beliau membaca dhahabaz zama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Maka ini yang kita baca. Apakah tidak dari lafaz Allahumma laka sumtu? Maka kita katakan tidak, karena lafaz itu diperselisihkan oleh para ulama. Karena diperselisihkan, maka kita tidak mengamalkannya. Dimulai dari dhahabat zoma'u dan seterusnya, tidak ada yang memperselisihkan, tidak ada ulama yang memperselisihkan. Maka ini yang kita baca, yang tidak diperselisihkan. Dhahabat zoma'u telah hilang rasa haus, wabtallatil uruku telah basah urat-urat, wasabatal ajru maka kita dapat pahala insyaallah.
Jadi membaca doanya kapan? Membaca doanya tentunya setelah makan rutop atau korma atau air, di mana makna doa ini telah hilang haus saya. Kalau Pak Win adzan kemudian langsung zahabat doma'u, belum konsumsi apa-apa kok telah hilang rasa haus, maka tidak tepat. Sebagian ulama di antara Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan doa ini dibaca kalau kalau hausnya luar biasa. Tapi kalau hausnya tidak sangat, ya artinya nggak ada merasakan haus, biasa saja, maka doa ini tidak dibaca. Maka doa ini tidak dibaca, Allah a'lam. Tetapi kalau yang ditanya saya lebih cenderung kepada umumnya para ulama yang mengatakan ini dibaca dengan tidak terikat apakah haus banget apa tidak. Yang jelas ketika berbuka puasa ini dibaca, Allah a'lam. Dan ini panitia atau takmir sebaiknya suka-suka mengingatkan agar jangan kelewatan doa ini, karena bisa jadi orang lupa, saking senangnya maghrib sudah datang langsung cari rutop atau korma atau air dan tidak berdoa. Maka diingatkan, mungkin ditulis, ditempel atau gimana sehingga orang menjadi ingat. Yang berikutnya mayubahu lis-shaim, apa yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama al-ghuslu litabarrud, boleh mandi untuk mendinginkan badan. An Nabi Bakar bin Abdurrahman an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji yasubbu ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'im min al-'atas aw min al-har. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengatakan, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat ketinggian. Beliau mandi karena saking hausnya dan saking panasnya. Maka dijadikan dalil boleh mandi untuk mendinginkan badan atau untuk menyegarkan badan karena aus atau kepanasan. Yang kedua, al-madmadah wal istinsyaq min ghairi mubalaghah. Boleh berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan tidak dimaksimalkan. An Laqit bin Sabrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bali fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksimalkanlah istinsyaq, memasukkan air ke hidung, juga madmadah, memasukkan air ke mulut, kumur-kumur, kecuali kalau kalian berpuasa. Artinya di luar puasa, madmadah, kumur-kumur dan istinsyaq, memasukkan air ke hidung itu dimaksimalkan. Tapi kalau bulan puasa tidak dimaksimalkan. Yang terpenting berkumur-kumur dan yang terpenting memasukkan air ke hidung biar tidak sampai batal. Tentang hadis ini kita mengetahui hal lain yang akhirnya kita mendapatkan ilmu. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, suatu hari saya sangat berhasrat sekali dan gak bisa nahan. Akhirnya saya mencumbui istri saya. Apakah batal puasanya ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Bukankah kamu kalau berwudu madmadah dan istinsyaq?" "Iya." "Yaitu." Antum bisa paham apa enggak jawaban Nabi seperti itu? Mahasiswa paham apa enggak? Jadi ketika Umar bin Khattab
bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, suatu hari saya sangat berhasrat sekali dan gak bisa nahan. Akhirnya saya mencumbui istri saya. Apakah puasanya batal? Apakah puasa saya batal?" Nabi menjawab, "Bukankah orang kalau berpuasa boleh istinsyak, berkumur-kumur dan masuk air ke hidung?" "Boleh ya Rasulullah." "Ya itu." "Apa maksudnya?" Nyambung? Kalau nyambung sudah tak lanjut, kalau nyambung tak syarah. Disyarah? Disyarah. Pak Pri paham gak Pak Pri? Jadi orang kalau berpuasa berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, yang itu bisa berpotensi batal. Tetapi tidak mengapa, asal hati-hati. Maka Nabi bersabda, jangan dimaksimalkan kalau puasa. Yang penting berkumur-kumur dan masuk air ke hidung. Lain kalau di luar puasa. Demikian pula kalau orang mencumbui istri, ya itu berpotensi batal. Maka jangan kebablasan. Itu maksudnya demikian. Jangan kebablasan. Ya. Kalau tidak sampai kebablasan, alias tidak sampai keluar mani, tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi tidak kemudian ada pertemuan. Nah, kalau ada pertemuan, maka mendapatkan kafarah puasa 2 bulan berturut-turut, itu lebih berat lagi. 1 bulan aja jebol, tambah 2 bulan, nggak bisa lagi. Nah, yang dimaksud tidak sampai keluar mani. Kalau sampai keluar mani, maka puasanya batal. Ya. Jadi berkumur-kumur dan memasukkan air hidung nggak apa-apa, asal jangan dimaksimalkan. Yang berikutnya adalah hijamah, berbekam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan beliau sedang berpuasa. Maka berbekam ketika sedang berpuasa adalah tidak mengapa. Anas bin Malik radhiyallahu an ditanya, "Akuntum takrahuna al-hijamah lis-shaim?" Qala la, illa min ajli dha'fi. Anas bin Malik radhiyallahu an ditanya, "Apakah kalian para sahabat membenci bekam ketika sedang berpuasa?" Enggak ada masalah, kecuali kalau menjadikan lemes, kalau menjadikan letih. Jadi tidak dibolehkannya bekam ketika berpuasa, alasan nanti jadi lemes, nanti jadi letih. Tetapi kalau tidak lemes, tidak letih, nggak apa-apa. Ini perkara yang diperbolehkan. Ketika bekam, yang lemes, yang letih, yang dibekam apa yang membekam? Yang dibekam apa membekam? Yang dibekam. Ya kalau zaman sekarang yang dibekam, karena darahnya diambil, bisa letih, bisa lemes. Di zaman dahulu yang membekam juga letih, karena kan pakai tanduk, kemudian disedot-sedot pakai mulut, itu melelahkan. Coba tanya Pak Elvis, melelahkan itu, pakai tanduk gitu ya. Maka kalau letih atau menjadi lemes dihindari, tapi kalau tidak maka boleh. Kemudian yang keempat atau yang berikutnya, al-qublah wal mubasyarah liman qadaru ala dhabta nafsihi. Boleh menciumi istri, boleh mencumbui istri selama bisa mengekang dirinya. Artinya mengekang dirinya tidak kebablasan. Bukan yang dimaksud selama mengekang dirinya tidak muncul hasrat. Nah, kalau tidak muncul hasrat, jangan ngapain kan begitu ya. Yang dimaksud adalah tidak kebablasan, sebagaimana tadi hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di sini dibawakan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashiru wa shaim wa kana amlakakum li arabihi.
li'irabihi. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumi dan mencumbui istri padahal beliau sedang berpuasa, dan beliau memang orang yang paling bisa menahan hawanya. Artinya tidak sampai kebablasan, Rasulullah paling bisa menahan. Pernah datang orang yang pertama bertanya kepada beliau, boleh menciumi dan menciumi istri? Nabi mengatakan, boleh. Datang orang yang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama, boleh ya Rasulullah? Enggak boleh. Kenapa jawabannya berbeda? Yang pertama boleh, yang kedua tidak boleh. Karena orang bertanya yang pertama sudah sepuh, yang bertanya kedua masih muda. Maka Nabi berfatwa dengan fatwa yang berbeda. Makanya kita suka-suka menyampaikan kalau mau menikah jangan di bulan Ramadan, nanti tunggu setelah Syawal saja, atau menjelang Ramadan nikah, jangan, karena bahaya. Ya. Kalau memang menikah sebelum Ramadan atau menikahnya dalam Ramadan, jangan pernah pulang. Pulangnya kalau sudah maghrib. Ya. Jangan pernah pulang, karena nanti bayar kafarat 2 bulan berturut-turut, berat itu. Ya. Tentang fatwa, dari sini kita mengetahui fatwa itu jawaban untuk orang yang pertama, untuk orang yang kedua itu bisa berbeda. Loh, kok begitu? Iya, itulah fatwa. Itulah fatwa. Nabi untuk orang pertama menjawab beda, tidak sama dengan untuk orang yang kedua. Sama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas radhiyallahu an menyampaikan bahwasanya dosa apapun asalkan bukan syirik pasti Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa apapun selain syirik. Kalau syirik tidak pernah diampuni. Betapapun besarnya dosa, banyaknya dosa, asal bukan syirik, maka Allah ampuni. Kemudian suatu ketika datang seseorang, wahai Ibnu Abbas, bagaimana dengan orang yang membunuh? Maka Ibnu Abbas menjawab, membunuh itu dosa yang tidak pernah diampuni di neraka selama-lamanya. Apakah Ibnu Abbas pelin-pelan? Yang pertama Ibnu Abbas menjelaskan dosa apapun asal bukan syirik pasti Allah ampuni. Ketika ada orang bertanya bagaimana membunuh, maka Ibnu Abbas menjawab, membunuh adalah dosa besar yang tidak pernah Allah ampuni dan masuk neraka selama-lamanya. Ibnu Abbas tidak pelin-pelan, tidak. Karena al-hukmu 'ala at-tasyri' laisa al-hukmu 'ala al-waqi'. Hukum terkait dengan syariat tidak sama hukum terkait dengan kenyataan. Hukumnya demikian secara syariat, iya. Kemudian lihat kenyataan yang terjadi, tidak serta-merta hukum ini diterapkan. Jadi melihat kondisinya. Kenapa Ibnu Abbas berfatwa berbeda dengan fatwa yang pertama? Ini orang yang bertanya, Ibnu Abbas mengetahui lagi bergelora jiwanya untuk membunuh orang. Kalau dijawab, iya, semua dosa diampuni asal bukan syirik, dan dia nanti mendapatkan angin segar, lanjut ambil pedang dan bunuh. Yang penting kan bukan syirik. Nah, ini jawabannya. Jadi fatwa itu
yang disampaikan oleh yang berfatwa, orang berfatwa ada kalanya beda, tergantung keadaan. Nah, ketika kita mengetahui al-hukmu ala tasyri' laisa al-hukmu ala al-waqi. Hukum di dalam sebuah syariat tidak sama dengan menghukumi suatu realita. Maka kita mengetahui kaidah yang lainnya, al-hukmu la yatahaqqaqu illa idza istawfa asyartu wantafa al-mawani'. Suatu hukum tidaklah ditegaskan atau tidaklah diterapkan hingga terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang. Hukumnya apa? Hukumnya ini diterapkan apa tidak, hukum ini ditegaskan apa tidak? Iya, selama terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang. Kalau tidak terpenuhi syarat dan adanya penghalang, maka tidak diterapkan. Makanya akhirnya kita memahami hadis yang berbunyi, yang maknanya orang yang bunuh diri, maka dia akan dihukum dengan cara yang dia bunuh diri ketika di dunia, khalidan mukhalladan fiha abadan. Dia akan khalidan, kekal di neraka, dikekalkan selama-lamanya. Berarti orang bunuh diri di neraka selama-lamanya? Iya, orang bunuh diri di neraka selama-lamanya. Menunjukkan orang bunuh diri kafir. Karena yang di neraka selama-lamanya kan orang kafir. Gak ada muslim di neraka selama-lamanya. Muslim seandainya masuk neraka sebatas dosa yang dilakukannya yang belum Allah ampuni. Yang selama-lamanya itu orang kafir. Tetapi kemudian di dalam perbuatan Nabi, ada orang meninggal dunia yang meninggalnya karena bunuh diri. Nabi tidak mau menyolatin, tapi Nabi perintahkan sahabat tetap menyolatin, kalian sholatin. Nabi tidak mau. Nabi tidak mau, tapi Nabi memerintahkan para sahabat untuk nyolatin. Berarti orang bunuh diri masih muslim. Karena kalau dia tidak muslim, gak mungkin Nabi memerintahkan menyolati. Gak mungkin Nabi nyuruh para sahabat nyolati. Berarti orang bunuh diri masih muslim. Adapun tidak menyolatinya beliau untuk memberikan efek jerah kepada umatnya, jangan sampai ada orang mati bunuh diri. Karena Nabinya tidak mau menyolati orang yang bunuh diri. Sebagaimana jangan sampai ada orang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan hutang. Karena Nabi tidak mau menyolati orang meninggalkan hutang. Jadi apakah dua hal ini bertentangan? Hadis yang pertama, orang bunuh diri di neraka selama-lamanya. Hadis yang kedua menunjukkan masih muslim. Buktinya Nabi nyuruh para sahabatnya nyolatin. Tidak bertentangan. Loh gimana memahaminya? Tadi dibaca. Al-hukmu ala tasyri' laisa al-hukm ala al-waqi. Hukum di dalam syariat tidaklah hukum kenyataan realitanya. Suatu hukum tidaklah ditegakkan sehingga terpenuhi syarat dan tidak adanya penghalang. Atau bila kita lihat kaidah yang lainnya, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berkisar pada ada dan tidak adanya alasan yang mengitarinya. Nah, dari sini kita mengetahui orang bunuh diri di neraka selama-lamanya. Iya. Kalau ketika bunuh dirinya keberadaannya batal Islamnya, berarti kan kafir. Tapi apakah dia mutlak di neraka selama-lamanya? Ya tidak. Ketika dia bunuh diri masih sebagai muslim. Kalau terpenuhi syarat bahwasanya dia telah batal Islamnya, ya neraka selama-lamanya. Misalnya ketika bunuh diri dia mengucapkan atau
memiliki suatu keyakinan yang merupakan kekufuran sehingga batal Islamnya, ya maka posisinya kafir sehingga bunuh dirinya di neraka selama-lamanya. Tapi kalau bunuh dirinya tidak ada hal-hal yang menjadikan dia kafir, jadi murni maksiat, tidak ada hal-hal yang menjadikan dirinya kafir, tidak ada hal-hal yang membatalkan keislamannya, ya tidak di neraka selama-lamanya. Jadi akan berada di neraka sebatas dosa yang diperbuatnya. Nah, jadi ini kita melebarkan pembahasan kenapa ada fatwa untuk si fulan pertama berbeda untuk si fulan kedua. Demikian penjelasannya. Kita lanjutkan. Yang diperbolehkan yang berikutnya ayusbiha junuban, memasuki waktu subuh dalam keadaan masih junub. Memasuki waktu subuh dalam keadaan masih junub. Jadi Pak Win adzan, kemudian seseorang belum suci dari hadas besar, nggak apa-apa. Jadi belum suci dari hadas besar tidak menghalangi untuk berpuasa, tidak mengapa. Memang yang terbaik gitu ya, ketika orang dalam keadaan junub ya langsung mandi langsung, tapi kemudian tertunda hingga masuki waktu subuh tidak mengapa alias tidak membatalkan puasa. An Aisyah wa Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli tsumma yatasilu wa yasumu. Hadis Aisyah dan Ummu Salamah keduanya menuturkan datang waktu subuh dan Nabi masih dalam keadaan junub. Baru kemudian Nabi mandi dan berpuasa, tidak mengapa. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi memasuki waktu subuh dalam keadaan junub bukan karena mimpi. Ini kita ambil riwayat yang lain untuk mendapatkan faedah tambahan. Intinya sudah jelas bahwasanya memasuki subuh dalam keadaan junub tidak mengapa. Nah, ada faedah tambahan yang mau kita bahas. Jadi istri Nabi menyebutkan beliau memasuki subuh dalam keadaan junub bukan karena mimpi. Nah ini yang kemudian dibahas oleh para ulama. Apa yang dimaksud bukan karena mimpi? Ada ulama yang mengatakan ini hadis maksudnya Nabi tidak mungkin mimpi basah. Karena kalau Nabi mimpi basah berarti Nabi dipermainkan oleh setan. Di dalam tidurnya melihat sesuatu yang dilihat yang kemudian mengakibatkan basah. Bangun tidur ya basah. Itu tidak mungkin terjadi pada Nabi. Karena berarti dakhala alaihi tala'ubu syaitan. Karena berarti Nabi bisa dipermainkan oleh setan. Maka Nabi tidak mungkin mimpi basah. Ini penjelasan ulama yang pertama. Penjelasan ulama yang kedua, Nabi juga mimpi basah. Karena coba dipahami yang disampaikan oleh istri Nabi. Nabi memasuki subuh dalam keadaan junub bukan karena mimpi. Artinya istri Nabi meriwayatkan suatu kejadian yang Nabi masuknya waktu subuh dan belum junub. Nah junubnya ini bukan karena mimpi. Berarti bisa saja dalam kesempatan yang lain Nabi mimpi. Nah gitu. Jadi berbeda pemahaman. Jadi Nabi mimpi. Dipahami dari ucapannya istri Nabi. Nabi masuk waktu subuh masih junub bukan karena mimpi. Ya ketika itu, ketika istri Nabi meriwayatkan, artinya pada kesempatan yang lain bisa saja Nabi mimpi basah. Jadi dua
pandangan yang berbeda, Nabi mimpi apa enggak. Kalau yang pertama mengatakan Nabi mimpi, yang pertama mengatakan Nabi tidak mimpi, makanya istrinya mengatakan Nabi masuk waktu subuh dalam badan junub bukan karena mimpi, artinya Nabi tidak mimpi. Yang kedua mengatakan justru maksudnya Nabi bisa mimpi, karena diriwayatkan ketika itu bukan karena mimpi, berarti kesempatan lain Nabi mimpi. Dua pendapat yang berbeda. Ada pendapat yang ketiga yang pertengahan. Bagaimana pendapat yang pertengahan? Nabi manusia biasa. Innama ana basyarum mitlukum. Saya manusia biasa seperti kalian. Sehingga Nabi juga mimpi. Iya, namanya manusia biasa, Nabi ya mimpi. Berarti dipermainkan oleh setan dong? Tidak. Yang dimaksud mimpi bukan berarti Nabi dipermainkan oleh setan. Jadi pengertian Nabi mimpi bukan di dalam tidurnya Nabi melihat sesuatu yang akhirnya bangunnya basah, bukan itu. Tetapi yang dimaksud mimpi al-hulum di dalam hadis bukan karena hulum, bukan karena mimpi, adalah Nabi bangun basah dan di dalam tidurnya tidak melihat sesuatu. Karena Nabi tidak mungkin dipermainkan oleh setan. Jadi tidak ada sesuatu yang dilihat ketika tidur, tapi ketika bangun basah. Kalau itu bisa terjadi. Nah, ini pendapat yang ketiga, pertengahan. Iya mimpi, tapi bukan berarti ketika tidur melihat sesuatu yang menjadikannya basah. Bukan. Karena pengertian mimpi maknanya mutlak menjumpai basah. Karena Nabi manusia biasa, maka bisa saja mimpi, tetapi bukan karena melihat sesuatu di dalam tidurnya, tetapi sebagai manusia mani terkumpul pada dirinya, kemudian belum tersalurkan, maka bisa terdorong ketika tidur. Ini pendapat yang ketiga. Dan kelihatannya Allah alam yang menggabungkan pendapat pertama dan pendapat kedua adalah yang ketiga, yang pertengahan. Nah, kita lanjutkan. Al-wisalu ila sahar. Boleh wisol sampai sahur. Wisol itu apa? Ketika saatnya buka tidak berbuka. Pawin adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo buka. Enggak. Loh, sudah maghrib. Enggak, saya enggak mau buka. Terus kapan? Nanti pas sahur saja. Nah, boleh, tapi dibatasi ketika sahur saja, nggak boleh lebih dari itu. Ini boleh, namanya wisol. An Abi Sa'id Al-Khudri, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuwasilu fa ayyukum arada ayyuwasila falyuwasil hatta sahar. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian wisol. Kalau seseorang di antara kalian ada yang mau wisol, maka wisollah sampai sahur saja. Enggak boleh lebih dari itu. Qalu fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tapi engkau melakukan wisol. Nabi menjawab, lastu kahiyatikum inni abitu li mut'im yut'imuni wasakin yaskini. Ketika para sahabat mengatakan, tapi kan kau wisol ya Rasulullah. Beda. Kalau aku wisol karena ketika malam hari Allah memberiku makan dan Allah memberiku minum. Berbeda dengan kalian. Kalau kalian mau wisol, maka sampai sahur saja. Sampai sahur saja, nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Sudah maghrib semestinya buka, seseorang tidak buka. Loh, kenapa nggak buka? Saya mau wisol, silakan sampai sahur saja. Nggak boleh lebih dari sahur. Adapun Nabi lebih dari itu, karena Nabi bersabda, aku beda dari kalian. Lah ada sahabat yang melihatnya, tapi kan kau wisol ya Rasulullah, dalam riwayat yang lain. Ya sudah, kalau begitu kalian wisol bersama saya. Begitu maghrib tidak buka sampai sahur. Nabi juga tidak buka, sahabat ngikuti tidak buka.
sampai maghrib lagi. Nabi tidak buka, para sahabat nggak buka, nggak kuat sahabat. Makanya saya bilang, kalau mau besok sampai sahur saja. Adapun saya berbeda. Saya bisa lebih dari itu karena Allah memberi aku makan. Nah, maka ini poin tentang perkara yang boleh dilakukan wisol asal sampai sahur saja. Nggak boleh lebih dari itu. Kemudian asiwak wal tatoyub wal adhan wal kuhal wal qatrah wal huknah. Ketika berpuasa boleh bersiwak dan gak ada batasan setelah zuhur makruh, tidak ada, karena tidak ada nas yang menunjukkan pembatasan waktu, enggak. Sehingga sepanjang puasa pagi sampai buka boleh bersiwak. Kemudian tatoyub memakai wewangian, tatoyub memakai wewangian. Kemudian memakai minyak rambut, memakai celak. Memakai celak. Celak itu dari batu ithmidnya, batu yang secara khusus untuk bercelak, itu ithmid, dan itu diantara upaya untuk menjaga kesehatan mata. Kalau Bapak Ibu biasa bercelak, maka itu upaya untuk menjaga kesehatan matanya bagus. Batunya adalah batu ithmid, bukan spidol ya, itu nggak ada faedahnya. Kemudian suntik itu boleh selama yang disuntikan bukan zat ghidai, bukan zat yang sifatnya menyegarkan badan atau memberi makan, memberi minum. Kalau itu batal, karena berarti memasukkan makanan, minuman. Tetapi yang disuntikan yang sifatnya berobat, maka tidak mengapa. Selesai perkara-perkara yang diperbolehkan di dalam puasa. Sekarang siyamut tatawwu', puasa sunnah. Apa saja puasa sunnah? Yang pertama, sittatun min Syawal, 6 hari dari bulan Syawal. Artinya pokoknya 6 hari selama bulan Syawal. Berarti boleh tidak urut, berarti boleh tidak urut. Yang penting ambil 6 hari di bulan Syawal. An-Nabi Ayyub Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala puasa 1 tahun. Bagaimana ngitungnya? Bisa dihitung. Puasa 1 bulan 30 hari. Ya. Gampangannya ngitung 30 hari. Dan pahala minimal itu 10 kali lipat. Maka 30 kali 10, 300. Ditambah 6 hari, 6 kali 10, 60. Jadi 300 ditambah 60, 360 hari. Maka itu jumlah hari dalam setahun. Maka orang berpuasa Ramadan dilanjutkan di bulan Syawalnya 6 hari, fadilahnya seperti berpuasa 1 tahun. Tetapi tentunya kalau punya hutang Ramadan dibayar terlebih dahulu. Syekh bin Baz juga Syekh Utsaimin menjelaskan, coba lihat lafadznya, man soma Ramadan summa atba'u sittan min Syawal. Man soma ini pakai fi'il madhi. Man soma ini pakai fi'il madhi. Barang siapa yang telah berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal. Artinya Ramadannya sudah sempurna, sudah ditunaikan sempurna. Kemudian baru diikuti 6 hari Syawal. Artinya kalau punya hutang dibayar dulu, maka berarti Ramadan telah sempurna, kemudian lanjut 6 hari. Dan kaidah menyatakan al-wajibu muqaddamun 'alal mandub. Sesuatu yang wajib lebih didahulukan daripada sunnah. Masuk bulan Syawal, masih punya hutang Ramadan, mungkin 4 hari, 5 hari, 6 hari. Karena wanita kan haid.
Atau seorang lelaki karena safar atau sakit sehingga punya hutang. Mau puasa 6 hari Syawal, bayar dulu, qada dulu hutangnya. Baru puasa 6 hari Syawal. Fadilahnya besar sekali, sangat besar. Apakah kita pernah puasa 1 tahun? Ya bisa saja kita mampu, tapi secara umum orang tidak mampu setiap hari puasa selama 1 tahun. Tetapi pahalanya bisa didapatkan dengan cara gampang. Ambil puasa 6 hari saja di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun penuh. Ada orang yang mengatakan boleh puasa Syawal dulu, baru kemudian nanti qadha. Kenapa? Karena bulan Syawal waktunya mepet, terbatas. Kalau bayar qadha dulu bisa jadi gak dapat. Maka boleh puasa Syawal dulu, qadhanya nanti. Berarti mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Kemudian yang dibawakan dalil Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah di dalam satu riwayat dijumpai mengqadhanya di bulan Sya'ban karena keberadaannya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dibantahkan dengan menyebutkan, iya ini terkait dengan Aisyah, dia mengqadhanya di bulan Sya'ban dan tidak disebutkan berpuasa Syawal atau tidak disebutkan. Yang jelas Aisyah lagi menuturkan suatu ketika mengqadhanya di bulan Sya'ban dan tidak mengkaitkan dengan puasa Syawal atau tidak, tapi beliau lagi menuturkan satu ketika mengqadhanya di bulan Sya'ban karena keberadaannya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak membatalkan hadis ini bahwa yang namanya puasa 6 hari Syawal itu setelah Ramadan ditunaikan sempurna. Jadi untuk puasa 6 hari Syawal yang keutamanya lebih besar, bapak-bapak, ibu-ibu, yang keutamanya lebih besar untuk puasa 6 hari Syawal, jawabannya ibu-ibu. Karena ibu-ibu untuk puasa Syawal perjuangan bayar dulu. Secara umum atau keseluruhannya ibu-ibu itu head. Maka untuk puasa Syawal mesti bayar dulu, perjuangan. Wah, waktunya terbatas, sementara harus bayar dulu baru puasa Syawal, perjuangan tersendiri dan pahala itu ngikutin perjuangannya sesuai tingkat keletihannya. Kalau misalnya kita membaca madhab Imam Maliki mengatakan puasa 6 hari Syawal itu makruh. Imam Maliki mengatakan puasa 6 hari Syawal itu makruh. Terus gimana? Kita enggak puasa? Jawabannya nasnya jelas. Tentang puasa 6 hari Syawal jelas. Tapi kan Imam Maliki mengatakan makruh. Imam Maliki keliru. Loh, masa imam keliru? Yang enggak mungkin keliru hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi mungkin keliru. Dalam hal ini ijtihadnya Imam Maliki keliru yang mengatakan puasa 6 hari Syawal itu makruh, dan ijtihad beliau didasarkan bahwa beliau tidak menjumpai para pendahulunya yang puasa 6 hari Syawal. Maka kalau ada orang yang berikutnya puasa 6 hari Syawal makruh. Padahal yang menjadi patokan adalah hadis. Ya namanya keliru, ya orang nggak ada yang maksum. Termasuk Imam Hanafi juga pernah keliru. Apa di antara kelirunya Imam Hanafi? Imam Hanafi mengatakan kalau wanita janda itu bisa menikahkan dirinya sehingga nggak perlu wali. Loh, kamu berduaan di hotel? Iya, kami sudah menikah. Kapan menikah? Kan saya janda menikahkan diri saya. Tidak. Loh kok begitu? Ya madhab Hanafi begitu. Loh, madhab Hanafi dalam hal ini keliru. Loh bagaimana kelirunya? Nyata-nyata menyelisih nas.
Nasnya berbunyi la nikah illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Jadi yang menikahkan itu wali. Yang menikahkan itu wali. Loh, tapi kan orang wanita janda boleh menikahkan dirinya. Kemudian bacakan hadis misalnya gitu. Maksudnya hadis Nabi bukan demikian. Yang dimaksud janda bisa menikahkan dirinya itu dari sisi tidak perlu ditanya oleh walinya. Jadi membedakan janda dengan gadis. Kalau gadis ditanya, dan kalau tidak mau nggak bisa dipaksa. Do, nikah ya sama fulan, diem, oh berarti mau, gitu ya. Karena diemnya menunjukkan mau. Do, nikah ya sama si fulan, nggak mau, ya berarti nggak mau, nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau janda nggak begitu, janda bisa memutuskan dirinya mau menikah dengan siapa, tidak perlu menunggu ditanya orang tuanya atau tidak perlu ditanya. Itu yang dimaksud, bukan menikahkan dirinya tanpa wali, karena nikah pasti dengan wali. Nah, bagaimana sih ijtihadnya Imam Hanafi? Begini, Imam Hanafi rahimahullah ta'ala, beliau melihat hadis bahwasanya Nabi bersabda kepada para sahabat yang istrinya 10 agar ceraikan yang 6. Berarti yang tersisa yang masih tetap berapa? 4. Dan itu menjadi ketetapan syariat, lelaki kalau menikah poligami maksimal 4. 2, 3, atau 4, 5 nggak boleh. Ini ketetapan syariat. Nah, bagaimana sudut pandang Imam Hanafi yang kemudian keliru? Dipahami seorang sahabat yang istrinya 10 ini diceraikan semuanya dulu baru diambil 4. Diceraikan semuanya dulu baru diambil 4. Berarti kan janda menikahkan dirinya. Jadi sudut pandangnya demikian. Padahal 10 orang sebagai istri, ceraikan yang 6. Yang 4 diceraikan apa tidak? Kan tidak, yang 4 tidak diceraikan. Ceraikan yang 6. Berarti yang masih tetap 4. Kan ini sesungguhnya pemahamannya. Tetapi Imam Hanafi sebagaimana yang saya baca memahami yang 10 ini diceraikan semuanya, kemudian ambil 4. Berarti janda menikahkan dirinya. Karena nggak ada pernikahan lagi, berarti janda menikahkan dirinya. Itu keliru. Karena la nikah illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan yang dimaksud sabda Nabi dari 10 istri, 6 dilepas, 4 yang dipertahankan. Bukan diceraikan semuanya baru ambil 4, bukan. Kok keliru? Iya. Sekali lagi, nggak ada orang yang maksum. Yang maksum hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang pertama yang disunahkan adalah puasa 6 hari Syawal. Yang kedua, puasa Arafah. Kemudian puasa Asyura yang didahului dengan sebelumnya jadi Tasu'a. Waktunya sudah habis, mungkin saya mau menyampaikan satu saja lagi, kan banyak ya puasa-puasa sunnah banyak. Tapi yang mau saya bahas adalah boleh nggak shaumud dahar, sepanjang tahun berpuasa terus, nggak ada ceritanya nggak puasa. Jadi setiap hari puasa terus dari Muharram ke Muharram, puasa terus setiap hari. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Nggak boleh? Nggak boleh apa boleh? Boleh apa enggak boleh? Boleh apa enggak boleh? Apa? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebenarnya sudah saya siapkan ini. Sudah saya siapkan, pembahasannya sangat panjang.
Tetapi intinya begini. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh shaumul abad atau shaumud dahar, tidak boleh. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan boleh. Adapun Nabi melarang yang apa namanya? Nabi melarang kalau 5 hari diterjang. Ini ringkasan yang paling ringkas. Karena kalau kita bacakan panjang. Yang mengatakan boleh dengan melihat larangan Nabi itu yang melarang puasa dahr, la soma man somal abad, tidak ada puasa bagi orang yang puasa terus menerus, tidak ada puasa bagi orang yang puasa terus menerus atau puasa dahr. La soma man somal abad, tidak ada puasa yang terus menerus, puasa dahr. Itu kalau sampai menerjang yang 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari Tasyrik. Kalau 5 hari diterjang sehingga puasa terus, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Adapun kalau 5 hari ini dihindari, artinya di 5 hari ini orang berbuka tidak puasa karena memang hari haram berpuasa, maka boleh. Jadi larangannya di sini. Insya Allah kapan-kapan saya bacakan biar lebih lengkap lagi dengan dalil-dalil terjadinya perbedaan pendapat ulama ini. Tetapi di dalam hadis Aisyah menunjukkan Aisyah berpuasa setiap hari. Aisyah berpuasa setiap hari selain 5 hari tadi. Dan sahabat-sahabat yang lainnya juga berpuasa setiap hari selain 5 hari tadi. Kemudian bagaimana memahami statement Nabi la soma man somal abad, tidak ada puasa bagi yang puasa terus menerus. Kan statement ini, statement itu hukum. Karena secara ilmu usul, statement, qauli itu lebih kuat daripada fi'li. Karena qauli, statement, ini penetapan hukum. Adapun fi'li, perbuatan, ada kalanya terkait dengan sikon. Maka qauli lebih kuat daripada fi'li. Statement lebih kuat daripada perbuatan. Ini statement Nabi. La soma man somal abad. Tidak ada puasa bagi yang puasa terus menerus. Kok bisa dikatakan boleh? Wong dalilnya jelas kok. Mereka yang mengatakan boleh memahaminya begini. La soma man somal abad. Tidak ada puasa dirasakan beban bagi orang yang puasa terus menerus. Itu dipahaminya. Setiap hari puasa, nggak ada kesulitan karena sudah menyatu dengan dirinya. Itu yang dimaksud la soma man somal abad. Tidak ada puasa dirasakan beban, artinya tidak ada beban yang dirasakan dari berpuasa bagi orang yang berpuasa setiap hari terus menerus. Sekarang kita berpuasa Ramadan berapa hari? 30 hari. Itu kita sudah merasa sangat biasa sekali. Hari yang setelah sepekan misalnya, ya biasa saja, kayak nggak ada kesulitan, kayak nggak ada beban. Nah demikian pula orang yang puasa sepanjang tahun, maka dirasakannya biasa saja, puasa gak puasa sama saja. Nah itu yang dimaksud la soma man somal abad, la soma masyaqqatan liman soma somal abad. Tidak ada puasa dirasa berat bagi yang puasa sepanjang tahun, itu yang dimaksud. Nah terlepas dari perbedaan pendapat ini, ya terlepas dari perbedaan pendapat ini, kalau kita mau mengambil yang menyatakan makruh, ya silahkan. Tetapi kemudian tidak menjudge salah mereka yang berpuasa setiap hari. Jangan menjudge salah. Soalnya ada ulama yang mengatakan boleh selama yang 5 hari jangan diterjang. Nah, kita ada tetangga di kampung, dia nggak ada hari kecuali pasti puasa sampai meninggalnya. Dimulai dari apa? Dimulai dari suatu kejadian, dia kan mencangkul di sawah. Nah ketika mencangkul, ada kodok yang terbang yang warnanya emas-emasan itu, kuning-kuning. Namanya apa di sini? Yang loncat, yang terbang itu, kodok apa? Bapak Ibu nggak pernah ke sawah jadi nggak tahu ya. Kodok apa yang loncat itu? Kodok apa yang loncat?
Yang tidak gemuk, kodoknya tidak gemuk. Kalau gemuk kan agak-agak hijau itu ya. Tapi yang kurus, yang loncat. Kalau di daerah saya namanya pindang. Itu loncat. Nah, ketika loncat sambil kencing mengenai mata bapak ini yang menjadi sebab buta. Nah, ketika buta ya sudah nggak bisa aktivitas lagi. Maka sejak buta itu dia hidupnya berpuasa sampai meninggal dunia. Jadi berapa tahun? Dia bertahun-tahun setiap hari berpuasa kecuali di 5 hari saja tidak berpuasa. Ya semacam ini insya Allah kebaikan. Ya. Ini bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ada satu faedah yang bisa kita sampaikan karena baru terjadi, biar kita mendapatkan ilmu. Ya, dan kita menghadapi kasusnya dan kita sudah jelaskan. Lelaki muslim boleh gak menikahi wanita Nasrani, wanita Yahudi? Boleh? Boleh. Pertanyaannya, yang menikahkan siapa? Lelaki muslim boleh menikahi wanita Nasrani dan wanita Yahudi. Pertanyaannya, yang menikahkan siapa? Hakim? Apa ayahnya? Jawabannya, yang menikahkan adalah walinya yang seagama dengan dia. Nah, dia wanita Nasrani, maka ayahnya jika Nasrani dia yang menikahkan ayahnya. Kalau ayahnya Muslim nggak boleh menikahkan. Nggak ada perwalian untuk orang kafir dari seorang Muslim, nggak boleh. Ayahnya Muslim, anaknya Nasrani, ayahnya nggak boleh menjadi wali. Terus siapa? Ya siapa dari jalur perwalian yang sama agamanya dengan dia, Nasrani. Demikian. Jadi yang sesama agamanya. Hakim itu Muslim, nggak boleh. Hakim itu Muslim, tidak boleh. Jadi yang menikahkan agama dengan dia. Nah, saya mau cerita. Ada orang dia menikah dengan Nasrani, wanita Nasrani. Dia merasa tidak nyaman karena yang menikahkan bukan ayahnya. Saya bertanya, yang menikahkan siapa? Yang menikahkan Pak Ustadz, gitu. Yang menikahkan Pak Ustadz di suatu daerah. Kenapa Pak Ustadz menikahkan? Ya, soalnya walinya nggak menikahkan, maka Pak Ustadz yang menikahkan. Maka kita bilang Ustadz itu nggak menikahkan. Yang menikahkan itu adalah wali yang seagama. Kalau ayahnya tidak seagama, ayahnya Muslim, nggak boleh menikahkan. Maka siapa dari jalur perwalian yang seagama dengan dia? Demikian, ya. Karena dia pengen mengulangi nikah dulu merasa tidak sah. Ya memang tidak sah, saya bilang memang tidak sah. Jadi selama ini Anda berzina. Sudah berapa tahun Anda menikah, selama ini Anda berzina. Ya makanya mau diulangi. Jadi minta ustadz yang menikahkan. Kita bilang ustadz gak menikahkan. Ustadz gak menikahkan gitu. Jadi kalau mau diulangi dan harus diulangi karena yang dulu nggak sah, ustadznya yang menikahkan. Ya. Nah ini sekedar informasi bahwasanya hukum yang menikahkan wanita Nasrani ketika dinikahi oleh pemuda Muslim adalah walinya yang seagama. Nah kita ada sesuatu yang lain yang harus hati-hati karena mereka memanfaatkan mazhabnya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu membolehkan janda menikahkan dirinya. Ada yang terjadi apa? Banyak sekali orang mau menikah larinya ke Cirebon. Banyak sekali. Loh, sudah nikah? Sudah, di mana? Cirebon gitu. Nanti dijumpai sama suaminya. Loh, kamu sudah nikah? Sudah, di mana? Cirebon. Banyak sekali orang menikah di Cirebon. Ternyata di Cirebon di sana ada ini orang Cirebon ini. Nah, ternyata di sana di Cirebon ada Pak Kiai spesialis menikahkan dan banyak sekali nasabahnya. Nasabah.
Ya. Jadi banyak sekali orang datang dinikahkan di situ karena tidak boleh, dilarang oleh walinya, dilarang oleh ayahnya, lari ke Cirebon yang menikahkan Pak Kiai. Ini Pak Kiai ini ngawur. Yang menikahkan adalah wali. Kalau gak ada wali maka hakim. Pak Kiai gak menikahkan, Pak Ustadz gak menikahkan, Imam Masjid gak menikahkan. Yang menikahkan wali, kalau gak ada maka hakim. Ini semoga bermanfaat. Jadi jangan ikut-ikutan lari ke Cirebon ya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman siapa? Pengumuman.